Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah hari ini kita berada di studio dakwah Majelis Ulama Indonesia Kota Tebing Tinggi. Alhamdulillah hari ini kedatangan tamu kita yang sudah berkesempatan hadir bersama kita, Bapak Kunto Adiwibowo SMH, Pak Sidik, Pak Muhammad Sidik dari Detesmen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Satgas Wilayah Sumatera Utara. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih hari ini bisa berdiskusi di studio dakwah Majelis Ulama Indonesia mungkin terkait dengan situasi saat ini. Ya, ini kan kalau Satgasus ini Densus ini kita tahu terkait dengan hal-hal yang teror dan lain sebagainya. Mungkin untuk mengantisipasi hal-hal yang terjadi di tinggi perlu juga kita mendengar hal-hal apa yang perlu diantisipasi dan mungkin apa-apa yang perlu kita tangkal bersama dan mungkin edukasi juga kepada masyarakat hal apa yang perlu diwaspadai dalam seharian. Makasih Pak Kunto Adiwibowo, Pak Muhammad Sidik. Mungkin pertama sekali kami ingin bertanya, kita sering mendengar istilah intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Itu kan hal-hal yang sering di telinga kita berkembang dan sering juga disebut orang. Tapi kadang-kadang tak paham juga kita mana yang sebenarnya. Nah, kita mau dengar secara langsung dari bapak-bapak, apa sebenarnya definisi intoleransi itu, ada radikalisme, terorisme, dan lain sebagainya. Silakan Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami ucapkan kepada Majelis Ulama Indonesia Kota Tebing Tinggi yang telah memberikan kesempatan kepada kami nih mengundang di acara media dakwah. Ya, sebelumnya mungkin memperkenalkan diri dulu, Ustaz. Jadi kalau tadi disebutkan Detesmen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri kan, Ustaz. Jadi kita memang hadirnya di Sumatera Utara ini masuknya ke dalam satu satuan tugas kewilayahan yang disebutkan tadi sebagai Satgas Wil Sumatera Utara. Kan seperti itu. Jadi Densus ini sekarang tidak hanya berbicara tentang penegakan hukum saja, Ustaz, tapi sudah melakukan langkah-langkah preventif, pencegahan-pencegahan, yang mana tujuannya agar masyarakat itu lebih tahu hal-hal apa yang harus dijauhi dan hal-hal apa yang harus dilakukan untuk bisa mencegah adanya aksi terorisme di Indonesia, khususnya di wilayahnya masing-masing. Seperti itu. Jadi perlu kami informasikan juga nih, Ustaz, bahwasannya terorisme itu dia tidak terbentuk secara sendirinya. Jadi hal-hal yang membentuk terorisme itu yaitu tadi diawali dengan intoleransi, radikalisme. Nah, itu dia. Jadi intoleransi itu yang mendasari bagaimana perasaan tidak toleran, perasaan tidak bisa menerima, perasaan tidak bisa menghargai, perasaan tidak bisa menghormati perbedaan-perbedaan, baik suku, agama, kelompok, pilihan politik, dan lain sebagainya. Semua hal. Jadi ketika intoleransi ini dibiarkan, maka akan menjadi satu aksi nyata yang disebut dengan aksi radikalisme. Dan kalau semakin berkembang, timbullah satu perbuatan melawan hukum, maka jadilah aksi terorisme, kan seperti itu. Sedangkan menurut pengertian, kalau intoleransi itu kita udah sering dengar ya, seperti Ustaz bilang tadi, ya tidak mau menerima, tidak mau menghargai, tidak mau menghormati segala bentuk perbedaan, baik itu agama, suku, ras, cara beribadah, kemudian kelompok, pilihan politik, dan lain sebagainya. Sedangkan radikalisme itu sendiri artinya sudah menjadi satu pemikiran, ideologi untuk melakukan perubahan secara drastis dengan melakukan kekerasan-kekerasan, baik itu secara verbal maupun perbuatan itu sendiri. Artinya ini suatu bentuk nyata dari intoleransi, kan seperti itu. Sedangkan terorisme itu sendiri yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme, perbuatan yang menggunakan
kekerasan maupun ancaman kekerasan yang sasarannya itu adalah orang, tempat, objek vital nasional maupun internasional dengan motif. Nah, ini yang menarik di terorisme itu sendiri. Perbuatan-perbuatan itu tadi sebenarnya sudah ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP kan seperti itu. Tetapi ketika sudah berbicara tentang motif ideologi, gangguan keamanan ataupun politik, maka ranahnya menjadi tindak pidana terorisme. Seperti itu, Ustaz. Jadi pengertiannya ketika ada perbuatan dengan dasar ideologi. Nah, itulah menjadi perbuatan terorisme seperti itu, Ustaz. Siap. Jadi semua yang memaksakan kehendaknya, kira-kira itu semacam termasuk tidak tuh? Misalnya ada seorang yang ingin memaksakan kehendaknya terhadap keinginannya gitu, itu masuk dalam mana itu? Memaksakan kehendaknya sesuai keinginannya. Itu bisa masuk ke intoleransi, bisa masuk ke radikal, Ustaz. Jadi mungkin contoh intoleransi lah yang mungkin kita sering temukan ataupun banyak kita temukan di masyarakat. Kita bertetangga nih, beda agama ataupun beda suku lah. Masing-masing agama, masing-masing suku itu punya kebiasaan ataupun eh, kegiatan-kegiatan tertentu lah, kan seperti itu. Anggaplah misal kalau di Sumatera Utara yang Batak biasanya membuat pertanyaan ataupun perkumpulan orang apa Kalau kita wirid lah, beragama wirid ataupun kita yang wirid kan seperti itu. Yang berbeda agama ini tadi tidak memberikan kesempatan, hanya sekedar memberikan tempat parkir saja, kan seperti itu ya. Kalau dia tidak mau, maka ini kan menjadi potensi intoleran. Dia tidak mau memberikan tempat, dia tidak mau memberikan kesempatan. Sifatnya seperti itu. Jadi, ya itu tadi, dia memaksakan kehendak agar itu tidak terlaksanakan seperti itu. Tapi itu hanya memberikan ruang saja, tidak memberikan ruang. Kalau sudah sampai dia keluar, kemudian mengatakan, wah kamu tidak boleh melakukan ini berbeda dengan agama kami, ini tidak sesuai dengan ajaran agama kami. Nah ini bisa masuk ke arah yang radikal, Ustaz. Seperti itu. Tapi kalau misalnya seperti saya misalnya punya anak, saya paksakan anak saya supaya mengikuti ajaran agama ini, itu tidak termasuk barangkali ya dalam kategori radikal ini. Misalnya begini, anak saya malas sholat ini, saya paksa kau sholat kau, itu kira-kira gimana itu? Wah kalau itu sih ranahnya udah intoleran tapi yang positif. Kalau menurut saya, ini menurut saya pribadi, intoleran itu ada yang positif, ada yang negatif, Ustaz. Jadi hal-hal yang memang sudah baik untuk kita paksakan kepada orang lain, saya rasa ini menjadi intoleran yang positif, kan? Radikal yang bagus. Radikal yang bagus. Makanya kan kita nih harus bisa melihat mana sih konteksnya, mana ini yang memang menjalankan ketentuan agama atau syariat agama, atau hanya memakai alasan-alasan itu untuk membenarkan dirinya sendiri dan menyalahkan orang lain. Ya kalau sudah perintah sholat ya itu kan memang udah tuntunan agama kita kan gitu. Ini maka saya perlu pertegas, kadang-kadang nanti kalau definisi ini tidak kita perjelas, nanti orang masakan sesuai dengan tuntunan syariat dan sebagainya dianggap radikal. Ketika makna radikal itu ada negatif jadinya. Iya betul. Padahal radikal yang dimaksud itu adalah memaksakan kehendak yang tidak sesuai keinginannya, yang merusak sendi-sendi lah, mungkin intoleran di masyarakat. Mungkin begitu ya. Iya betul, Ustaz. Iya. Jadi kita kan tadi kalau kita istilahkan dengan IRAD ya, intoleran, radikalisme dan ekstremisme dan terorisme. Kalau di Sumatera Utara maksudnya, nah ini bagaimana ciri-ciri mereka, keberadaannya, atau di mana wilayah-wilayah mereka mengembangkan? Ya kalau kita berbicara ciri-ciri ya Ustaz, kita intoleransi, radikalisme itu hampir sama lah. Cuman radikalisme tadi kan sudah menjadi satu aksi nyata. Jadi ini untuk pemahaman juga untuk kita bersama. Mungkin selama ini kan kita melihat orang ini secara fisik ya, secara penampilan. Kita bilang yang janggutnya tebal, itu kita bilang jadi radikal. Celananya isbal atau cingkrang, dibilang wah ini radikal nih. Atau ditengok istrinya bercadar, wah ini radikal nih. Padahal kalau kita sendiri dari Densus 88 tidak melihat itu lagi, Ustaz. Itu udah peristiwa-peristiwa yang lama sekali. Itu udah peristiwa-peristiwa yang lama sekali yang kita jadikan hal-hal seperti itu sebagai patokan kita melihat.
orang ini potensinya seperti intoleransi, radikal, atau bahkan masuk ke dalam kelompok teror. Bahkan sekarang ini kelompok-kelompok teror itu sudah tahu dia untuk menyesuaikan dengan lingkungan dan Keadaan seperti ya. dengan keadaan, bagaimana mereka bisa bertahan, bahkan bagaimana mereka bisa mendapat simpati dari Iya, masyarakat iya, iya. sehingga aktivitasnya terdukung kan seperti itu. Kalau ciri-cirinya intoleran ya udah sering lah kita dengar, tidak mau menerima, tidak mau menghargai, tidak mau menghormati. Contoh mungkin udah tahu di sebelahnya masjid sedang ngaji-ngaji atau masjid akan mengumandangkan azan, yang sebelahnya ini anggaplah satu agama tapi yang satu paham agama yang satu tidak paham agama, kemudian dalam momen itu dia menghidupkan musik begitu kencang, dia begitu tetap menjalankan aktivitasnya yang mengganggu peribadatan. Nah itu kan masuk ke kategori intoleran kan seperti itu. Kemudian tidak tidak mau bergaul, tidak mau bergaul dengan orang-orang yang berbeda agama, suku, kelompok, dan dia hanya memilih teman-teman yang satu kelompoknya saja. Iya, Nah ini merupakan ciri-ciri orang yang intoleran. iya. Jadi kalau kita lihat kadang-kadang banyak juga gitu ya Iya, masyarakat. betul Ustaz. Cuman kita memang harus bisa memilah-milah lah, Betul, begitu betul. ya. Jadi kalau kita lihat lagi Pak, ini siapa kira-kira sasaran mereka gitu? Sasaran mereka ke masyarakat yang menjadi bisa target lah kira-kira mereka untuk penyebaran ini, dan sarana-sarana apa saja yang digunakan mereka biasanya yang sudah pernah pengalaman? Iya, iya. Jadi itu tadi berkaitan dengan intoleran. Jadi kalau kelompok intoleran ini sebenarnya kan kelompok-kelompok yang terbentuk biasanya dari kelompok-kelompok masyarakat saja, Ustaz, yang tidak mau menerima perbedaan-perbedaan itu tadi. Banyaklah kita temukan. Tapi kalau kita berbicara tentang radikal, radikal ini sudah mengarah ke dalam aspek yang kami kerjakan sekarang ini sudah mengarah kepada kelompok-kelompok ataupun orang-orang yang menentang NKRI, Ustaz. Tidak mengakui adanya NKRI, menganggap bahwasannya hukum-hukum di Indonesia ini adalah hukum-hukum yang bertentangan dengan agama, Iya. atau biasa kelompok-kelompok itu menyebut kita dengan ya togut seperti itu Ustaz. Iya. Kemudian tidak mau menjalankan kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas-aktivitas yang seharusnya dilakukan seorang masyarakat Indonesia. Contoh misal menghormat bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan lain sebagainya. Bahkan melakukan kekerasan-kekerasan dalam mencapai tujuannya, kan seperti itu. Dalam penyebarannya, tentu mereka memanfaatkan setiap apa yang ada di lingkungan Ustaz. Bisa tempat ibadah, bisa kelompok-kelompok organisasi ataupun kelompok-kelompok perkumpulan, kemudian bisa melalui media sosial, pertemanan, persahabatan, bahkan di lembaga-lembaga pendidikan juga bisa dijadikan Masuk ke semua lini. masuk ke semua lini. Karena ya orang-orang yang memiliki tujuan-tujuan tertentu, Ustaz, untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan mereka, tentu mereka akan memanfaatkan itu. Kami melihat memang kelompok-kelompok itu melihat apa sih yang menjadi potensi sehingga mereka bisa mengambil bagian di situ, mendapatkan perhatian dari masyarakat, melihat situasi politik yang mungkin naik turun, kemudian melihat kondisi ekonomi yang mungkin belum stabil dan lain sebagainya. Dan ini yang dijual oleh mereka kepada masyarakat, baik secara tatap muka maupun melalui media-media tertentu, baik itu di perkumpulan-perkumpulan ataupun di dalam majelis-majelis, bahkan di tempat-tempat peribadatan, kan seperti itu. Artinya semua tempat media apapun yang bisa membuat mereka bertemu dengan masyarakat itu pasti dijadikan sarana penyebaran bagi mereka. Dan yang paling masif saat ini ya melalui media sosial. Iya, yang gampang sekarang. Sangat gampang, Ustaz. Setiap orang sekarang pegang handphone, Ustaz. Iya. Jangankan orang tua, anak-anak aja sudah pegang handphone. Kalau kita sampai 2 lagi kan. Kita soalnya sampai 2 kan kayak gitu. Yang mana untuk berkomunikasi, yang mana kita mau untuk bermedia sosial. Dan ya tren sekarang ini bagaimana yang menjadi sensasi itu yang paling disukai nih sama masyarakat kita. Dan itu juga yang dijadikan alat untuk mempropaganda masyarakat kan. Jadi memang dalam setiap aktivitasnya tujuannya adalah mempropaganda. Propaganda, provokasi, kemudian mengarahkan mereka kepada
tujuan mereka. Apa sih tujuannya kepada kelompok-kelompok radikal ini? Tentu tujuan-tujuan untuk merubah Indonesia, merubah sistem yang ada di Indonesia, sebagaimana tujuan mereka. Ya kita sebut aja ada beberapa kelompok, mungkin seperti HTI, Ustaz. Apa sih tujuan pergerakan mereka? Merubah sistem menjadi khilafah, kan seperti itu. Nah, yang ini penyebarannya ya sangat masif. Diajak masyarakat untuk terus berkumpul, dilihat potensinya seperti apa, kemudian diceritakan sehingga dikelola pemikirannya, kemudian diarahkan. Inilah cita-cita kita, inilah yang harus kita ambilkan seperti itu. Kayak gitu, Ustaz. Iya, jadi kalau kita dengar cerita ini, kita harus waspada juga sebenarnya. Betul, Ustaz. Langkah-langkah ini, Betul. jangan-jangan sekeliling kita sudah ada pula kan? Betul. Nah, tapi dengan sosialisasi ini barangkali Iya, jadi makin tahu nanti makin banyak yang paham. betul, betul. Saya teringat juga Pak, ini pernah terjadi terpenangkapan ya, terduga Iya. teroris di Kota Tebing Tinggi ini. Iya, iya. Nah ini kan salah satu contoh. Mungkin Bapak bisa menceritakan hal-hal semacam itu, ada contoh lain yang ada semisalnya. Ya, kita bicara Sumatera Utara, Ustaz. Jadi Sumatera Utara ini termasuk salah satu poros lah ya dalam penanganan terorisme ataupun peristiwa-peristiwa terorisme yang ada di Indonesia. Kita bicara beberapa peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di Sumatera Utara, Iya. seperti dulu ada perampokan bensin Beniaga, Iya. kemudian dilanjutkan dengan aksi penyerangan Polsek Hamparan Perak, Iya. kemudian ada lagi penyerangan Mapolda Sumut, sampai yang terakhir itu ada bom Polrestabes Medan. Dan itu menunjukkan bahwasannya di Sumatera Utara juga sangat tinggi penyebaran kelompok-kelompok teror, kan seperti itu, Ustaz. Sedangkan di Tebing Tinggi sendiri ya, kita benar ada beberapa kali melakukan penegakan hukum di wilayah hukum Iya. Tebing Tinggi. Itu masuknya ke dalam kelompok Jamaah Islamiyah, kelompok JI, Jamaah ya? Islamiyah JI. Jadi memang di Tebing Tinggi ini wilayahnya itu kan ada di tengah-tengah, Ustaz. Pertemuan wilayah utara, selatan, barat, timur, ketemunya di Tebing Tinggi. Dan memang menjadi satu potensi juga bahwasannya wilayah perlintasan-perlintasan seperti ini tidak menutup kemungkinan penyebaran kelompok-kelompok teror. Dan memang dari beberapa penangkapan yang kita lakukan di wilayah Tebing Tinggi, itu perannya rata-rata sebagai fasilitator, Ustaz. Fasilitator, orang yang masuk ke dalam kelompok teror, kemudian ikut dalam aktivitas jaringannya. Jadi bukan hanya mereka punya rencana untuk meledakkan diri, menyerang ini, menyerang itu. Jadi ya itu tadi, ketika dia sudah melakukan aktivitas-aktivitas yang mengancam keamanan, mengancam keamanan dalam negeri, baik itu merubah sistem lah, ataupun melakukan satu aktivitas kan seperti itu, ya itu juga sudah masuk ke dalam ranahnya teror, kan seperti itu, Ustaz. Jadi memang yang kita amankan di Tebing Tinggi ini adalah sebatas fasilitator saja. Kalau dibilang ada atau tidak teman-temannya, kayaknya ada lah. Karena kan mereka hidup di sini juga kan bergaul, tidak sendiri. Tapi apakah teman-temannya ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya ini masuk ke dalam jaringan kelompok teror? Nah ini perlu pendalaman lagi, Ustaz. Tapi intinya Kota Tebing Tinggi sudah punya pengalaman penegakan hukum yang dilakukan oleh Densus 88. Artinya kita perlu melakukan langkah-langkah pencegahan, memberitahu kepada masyarakat tentang apa sih itu terorisme dan bagaimana terorisme itu terbentuk. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal, terbentuknya itu tidak lahir dari ayah yang teroris, ibunya teroris, maka anaknya jadi teroris. Belum tentu kan, Ustaz. Bahkan di kepolisian sendiri ada yang sudah jadi polisi masuk ke dalam, terikut ke dalam kelompok jaringan teror. Nah itu sudah sangat mendunia lah beritanya kan seperti itu. Iya, jadi artinya Tebing Tinggi sudah punya catatan lah paling tidak ya. Jadi kita paling tidak waspada, lebih peduli lah sama lingkungan, walaupun tadi fasilitator ya. Tapi tak menutup kemungkinan kan
mereka punya teman tadi ya, punya keluarga yang bisa-bisa saja kalau tak mendapatkan perhatian dan pembinaan ini bisa bangkit-bangkit kembali nanti. Betul, Ustaz. Iya. Dalam penanganan permasalahan yang kita kenal dengan IRAP tadi ini, kira-kira apa-apa yang sudah dilakukan Pak? Langkah-langkah yang dilakukan Densus 88 anti teror Mabes Polri Pak? Ya, jadi dalam penanganan penyebaran paham-paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme ini, Densus ini kan seperti yang saya sampaikan di awal tadi sudah tidak berbicara tentang penegakan hukum saja, Ustaz. Jadi kalau orang yang tergabung ke dalam kelompok intoleran ataupun kelompok radikal, maka Densus belum ada perannya untuk bisa melakukan penegakan hukum di situ. Tapi sekarang Densus sudah punya langkah-langkah preventif, Ustaz. Jadi sejak terbentuknya satu direktorat baru di tubuh Densus, yaitu Direktorat Pencegahan, maka kami sudah diembankan tugas melakukan langkah-langkah pencegahan itu sendiri. Sedangkan di tubuh langkah-langkah pencegahan itu terbagi dalam 3 kegiatan, Ustaz. Apa saja itu? Yaitu ada kontra ideologi, kontra radikal, dan kontra narasi. Apa sih itu kontra ideologi? Jadi kontra ideologi itu melakukan kajian strategi terhadap ancaman-ancaman Pancasila. Kemudian melakukan pembinaan, penyuluhan, sosialisasi yang selama ini sudah kita kerjakan. Baik itu di sekolah, di masyarakat, kepada pegawai-pegawai pemerintahan, terutama kepada kepala-kepala lingkungan, untuk bisa memahami apa sih itu intoleransi dan radikalisme, serta potensi-potensi yang ada. Kemudian melakukan kerjasama dengan instansi stakeholder terkait untuk bisa sama-sama ikut serta dalam kegiatan pencegahan itu sendiri. Ya seperti yang kita kerjakan sekarang ini. Salah satunya seperti itu. Kemudian ada yang namanya kegiatan kontra radikal, Ustaz. Apa sih itu kontra radikal? Kontra radikal itu pemetaan, Ustaz. Pemetaan terhadap wilayah-wilayah rawan yang terpapar. Artinya ini sudah ke arah kelompok-kelompok ataupun orang-orang yang sudah terpapar oleh paham-paham radikal, ataupun dia sudah pernah ikut ke dalam kelompok-kelompok yang terkonfirmasi kelompok radikal. Nanti akan kami jabarkan juga beberapa kelompok terlarang yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi nah ini nanti yang kita akan lakukan penetrasi, Ustaz, ataupun pendekatan penggalangan. Tapi ini tidak mungkin bisa kami lakukan sendiri. Makanya diawali dengan adanya kontra ideologi tadi, kita sudah membangun komunikasi dengan stakeholder, dengan lembaga terkait. Nanti kita sama-sama nih mengajak untuk melihat di sini ada potensi nih orang-orang ataupun kelompok-kelompok yang radikal. Kira-kira langkah-langkah apa nanti yang bisa kita kerjakan terhadap orang-orang ini? Mungkin beberapa contoh yang pernah kami kerjakan, Ustaz, di satu daerah di Sumatera Utara ini, kami melihat ada sekelompok pengajian ibu-ibu. Kelompok pengajian ibu-ibu ini karena wilayahnya jauh dari perkotaan, ini kan hanya semangat-semangat ibu-ibu yang ingin mengaji. Kemudian dimasukilah oleh orang-orang ataupun kelompok-kelompok yang memiliki pemikiran yang radikal itu tadi. Masyarakat kan tidak tahu nih mana yang radikal, mana sih yang intoleran. Mereka taunya hanya ingin menimba ilmu saja. Ternyata dari beberapa kegiatan yang sudah berjalan, mulai ada perubahan-perubahan di lingkungan tempat adanya pengajian itu, Ustaz, yang menjadi satu permasalahan baru lah. Akhirnya kita membuat kegiatan di situ, kita melihat, oh iya, ini masuknya ke dalam pengajian yang kelompok ini, kelompok radikal ini. Akhirnya temuan ini kita sampaikan kepada pemerintah setempat melalui kecamatan. Kemudian kita berkomunikasi dengan Majelis Ulama Indonesia, kemudian ada kewilayahan juga. Akhirnya dengan adanya informasi tersebut, Majelis Ulama Indonesia di kecamatan itu turun penyuluh agamanya, menutup ruang dari orang-orang yang ingin masuk ke tempat itu. Jadi sekarang pengajian-pengajian itu yang diisi oleh ini penyuluh-penyuluh agama kita. Jadi kan nggak mungkin kita datang kemudian kita bubarkan. Itu nanti akan bisa menimbulkan permasalahan baru. Tetapi ketika kita bisa mendahului masuk, kemudian seolah-olah tidak ada apa-apa, kita sampaikan saja apa yang benar,
kita luruskan lagi pemikiran-pemikirannya, maka kan masyarakat juga akan melihat, oh iya, akan netral sendiri, Ustaz. Bukan kita paksakan, wah ini tinggalkan, tadi tidak seperti itu. Artinya, ketika kita melihat potensi di satu daerah, maka kita akan menginformasikan. Kan nggak mungkin ada satu kelompok pengajian tiba-tiba Densus yang turun, Ustaz. Yang ada nanti kita dipukuli masyarakat, kan kayak gitu. Nah, jadi nggak berhasil Pak. Iya, ini apa-apa nih kok polisi mau bubarin pengajian. Kalau itu udah, jadi apa namanya? Kalau kalau dulu itu kan Densus itu dibilang musuhnya Islam, Ustaz. Orang-orang lagi sholat ditangkepin, orang-orang lagi ngaji ditangkepin. Padahal kan tidak seperti itu. Jadi yang dilakukan oleh Densus itu ya melakukan penegakan hukum terhadap perbuatan. Masalahnya kelompok-kelompok teror, kelompok-kelompok yang ada di Indonesia ini kan mengatasnamakan agama Islam. Jadi seolah-olah kita melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang ngaji, orang-orang yang sholat. Padahal kan tidak seperti itu. Paling tidak itu jadi pengalaman juga. Itu jadi pengalaman. Kemudian yang ketiga itu adalah kegiatan kontra narasi Islam. Kontra narasi inilah yang kita yang kita kerjakan secara masif sekarang. Karena menggunakan media sosial, kita melakukan penyebaran ataupun ikut dalam perang udara seperti itu. Kita masuk ke setiap lini-lini, kita mintakan kepada lembaga untuk membuat satu narasi-narasi kepada masyarakat, kemudian nanti kita sebarkan ke media-media sosial, baik itu media sosial kami sendiri ataupun bekerja sama dengan lembaga-lembaga. Ya contohnya sekarang yang kita kerjakan Ustaz, melalui media sosial yang ada di Majelis Ulama Indonesia ini kan kita jadi punya kesempatan untuk memberikan penglihatan kepada masyarakat kan seperti itu, Ustaz. Jadi itu yang kita kerjakan sekarang ini, seperti itu. Ya, jadi kalau cerita ini sepertinya kalau enak gitu ya bahasanya. Karena hal-hal yang jarang ketahui, hal-hal yang dulu orang berpikirnya lain ya. Ketika kalimat Densus ini memang orang berpikirnya lain gitu. Nah, jangan nanti kita dicurigai gitu. Karena tadi itu punya pengalaman dulu ya. Betul. Cara-caranya mungkin dulu itu menjadi jadi jadi pelajaran mungkin sama-sama semua, sehingga sekarang kan sudah mulai terbuka gitu ya. Itu sini ada bagian seperti Bapak ini kan bagian pencegahan mungkin yang lebih dekat ke masyarakat. Kalau dulu kan Densus ini lebih identik tersembunyi-sembunyi gitu. Kalau udah turun Densus itu seperti ada yang mau ditangkap. Padahal berarti ada teroris gitu. Padahal sekarang sudah dengan ke masyarakat ini barangkali lebih mudah nanti masyarakat menerima dan bisa lebih masuk ya, mengantisipasi hal yang berkembang. Ini terakhir nih Pak, lama sudah kita bincang-bincang, apalah harapan-harapan Bapak untuk Kota Tebing Tinggi ini, untuk membangkitkan peran serta masyarakat, atau pesan-pesan lainnya lah untuk masyarakat Kota Tebing Tinggi kita cintai. Tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang kami kerjakan selama ini Ustaz, tentunya tujuan kami itu untuk bisa berbagi cerita kepada masyarakat. Yang harapannya dengan cerita kami ini masyarakat jadi terstimulus ataupun terpancing untuk ikut serta membuka matanya, membuka telinganya, melihat potensi-potensi yang ada. Artinya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Partisipasi untuk melakukan deteksi dini, melihat potensi di masyarakat, atau bahkan di dalam lingkungan rumahnya sendiri kan seperti itu. Kemudian tidak hanya melihat ke dalam melakukan deteksi dini, tapi berpartisipasi juga untuk melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang. Contoh mungkin melaporkan kepada Babin Kamtibmas, melaporkan kepada Babinsa, melaporkan kepada kepala lingkungan yang nanti bisa diteruskan ke tingkat atas. Yang artinya dengan adanya kegiatan-kegiatan ini kita sudah bisa membangun satu sistem lah ya, satu sistem pertahanan di masyarakat yang nantinya ini menjadi satu sinergi. Bagaimana seluruh aspek masyarakat, baik pemerintahannya, baik kepolisiannya, mungkin TNI-nya, dan lain sebagainya, untuk sama-sama nih melakukan langkah-langkah pencegahan. Minimal mereka bisa menghindari, Ustaz. Maksimalnya mereka bisa ikut serta dalam melaporkannya seperti itu. Karena ya itu tadi. Apa sih yang menjadi